tasbih dan tahmid kita niatkan, kita khususkan untuk arwah almarhum dan almarhumah, orang tua kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau, Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah beliau, dan semoga kubur beliau dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan kita yang mendoakan Allah berkahi umur kita sehingga semakin bertambah umur kita, semakin taat dan semakin istiqamah beribadah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus pada almarhum adinda kami tercinta Muhammad Zainuddin Zamzami bin Kiai Haji Ahmad Juwaini, kemudian juga wabil khusus kepada almarhumah Ibu Syafni Naid bin Naid Mangkudun, nenek dari salah satu santri kami di pesantren Tahfiz Madinah Quran yang berdomisili di Sumatera Barat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya, menerima segala amal ibadahnya, dan menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga doa ini mengiringi kebahagiaan dari Bapak Mungkus yang pada hari ini insyaAllah akan mengantarkan putri beliau untuk melaksanakan akdun nikah pada jam 10 hari ini. Kita doakan mudah-mudahan akdun nikahnya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, berkumpul di dunia dan berkumpul di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Juga kebahagiaan dari pengurus Masjid Jami'at Taqwa, yaitu Saudara Imam Saputra, Saudara Imam yang menerima anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala kelahiran putri yang diberi nama Nabila Salwa Izzatun Nisa, dan saat ini masih berada di Kuningan. Kita doakan mudah-mudahan ibu yang melahirkan diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayi yang baru lahir mudah-mudahan menjadi bayi yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi wanita yang salehah, yang sukses dunia dan akhirat. Begitu juga dengan anak-anak, keluarga dan keturunan kita. Mudah-mudahan anak-anak dan keturunan kita menjadi anak-anak dan menjadi orang-orang yang saleh dan salehah, menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bisa membela nanti kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله
Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah Subhanallahil azim wa bihamdihi Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سريت من حرمين ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat, baik yang hadir di Masjid Jami' At-Taqwa maupun yang hadir di Majlis Ta'lim Madinah Quran dari berbagai wilayah di Indonesia, para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insyaallah kita semua
selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan ta'lim hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan menjadi prinsip dan tuntunan hidup kita, dengan harapan melalui hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selera kita menjadi selera yang terbimbing, sehingga hidup kita menjadi hidup yang terarah, mudah-mudahan meraih husnul khatimah dan pada akhirnya berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah izinkan kita untuk berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Merujuk kepada kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, kita akan lanjutkan bab yang lalu, yaitu bab mengenai khauful mu'mini min an yahbata amaluhu wa huwa la yash'ur. Bab takutnya orang yang beriman amal-amalnya gugur, amal-amalnya hilang pahalanya sedangkan dia tidak merasakan. Jadi ciri orang beriman adalah dia sangat takut amal-amalnya itu tidak diterima oleh Allah, amal-amalnya itu tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia merasa sudah diterima dan sudah maksimal. Nah, inilah yang paling ditakutkan oleh seorang mukmin. Jadi salah satu ciri orang beriman, takut amal ibadahnya itu tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang beriman, takut amal ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ada kemungkinan amal ibadah kita tidak diterima Allah? Ada, karena Allah tidak punya kepentingan. Kalaupun semua penduduk bumi ini taat, itu tidak menambah kekayaan Allah. Dan kalaupun seluruh penduduk bumi ini maksiat, kafir kepada Allah, itu tidak mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Jadi yang butuh bukan Allah, tapi yang butuh siapa? Yang butuh adalah kita. Karena itu mari sama-sama sisa umur yang Allah berikan kepada kita berjuang sekuat tenaga untuk memperbaiki kesolehan kita, dan mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk terus memanfaatkan sisa umur kita, meningkatkan kesolehan kita. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu hadis dalam bab ke-36 ini, yaitu bab takutnya seorang mukmin amal-amalnya itu gugur pahalanya sedangkan dia tidak merasa. Diriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi, ma aradtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukadzdzaba. Aku tidak pernah meyakini bahwa apa yang aku ucapkan sudah sama dengan perbuatanku, karena aku khawatir aku akan dianggap pendusta. Jadi Ibrahim At-Taimi ini seorang ulama salafus saleh. Beliau merasa bahwa amal beliau masih sangat kurang, begitu. Apa yang beliau katakan belum tentu sesuai dengan apa yang beliau kerjakan. Padahal ini orang soleh.
Saya jadi teringat sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita, jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Mencela orang muslim itu termasuk kefasikan. Jadi mencela orang muslim termasuk fasik, begitu. Kalau gampang nyela orang Islam nyela orang Islam, itu termasuk kefasikan. Makanya hati-hati sekali, sehingga orang-orang salafus saleh betul-betul menjaga agar amal mereka itu tidak hilang pahalanya dengan berbagai hal, termasuk mencela seorang muslim. Bahkan imamuna al-Imam Syafi'i, siapa yang enggak kenal dengan beliau? Udah enggak ada lagi tandingannya, ya, sampai sekarang enggak ada tandingannya. Beliau bilang apa? Uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Kata Imam Syafi'i, uhibbus salihin walastu minhum. Aku ini sangat cinta kepada orang-orang yang saleh. Walastu minhum, padahal aku bukan termasuk orang yang saleh. Masya Allah. Ini takutnya salafus saleh itu, bahwa dirinya itu seolah-olah baik, tapi di mata Allah buruk. Nah begitu. Itu ciri orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang aman, saya sudah bangun 100 masjid, tenang aja udah. Saya tiap Jumat udah udah infak, udah tenang aja lah, insya Allah surga. Itu bukan ciri-ciri orang beriman. Kalau ciri orang beriman, selalu takut amalnya itu tidak diterima oleh Allah. Jadi bagaimana? Kalau amalnya takut gak diterima, berarti dia makin rajin beramal dan makin membersihkan dan meluruskan niatnya dalam setiap amalnya. Tapi kalau udah aman, saya udah bangun masjid ini, korupsi dikit mah gak apa-apalah, diampunin sama Allah. Saya udah bangun 100 masjid coba. Bakal dibangun 100 rumah di sorga. Ya korupsi sedikit, biar pulang dikit juga modal saya bangun masjid, kan begitu. Nggak apa-apalah, Allah juga maha pengampun. Kira-kira bisa nggak begitu Pak? Nah ini yang dimaksud dengan aman. Ya nggak apa-apalah sedikit ini mah. Nah begitu, itu merasa aman begitu, itu nggak boleh. Saya udah bangun masjid kok, udahlah nggak usah sholat jamaah, biarin aja. Yang nggak ngebangun aja yang sholat jamaah. Saya mah udah ngebangun, saya yang nyari dana, saya yang nyari wakaf keramiknya, wakaf semennya, saya kesono kemari nyari orang biar nyumbang masjidnya dengan besi, dengan lain sebagainya. Saya udah capek, udahlah, saya udah aman, udah nggak usah jamaah, yang lain aja deh yang jamaah deh, saya mah nggak usah lagi, toh pahalanya ngalir buat saya. Itu benar apa salah? Benar apa salah? Salah. Allah nggak punya kepentingan kok, ya. Mau kita bangun masjid, mau kita cari dana, niat kita nggak ikhlas, diterima nggak? Nggak diterima. Jadi itu sebabnya saya selalu sampaikan, hiasi doa kita dengan doanya Nabi Ibrahim. Masih ingat? Ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Begitu. Salafus saleh ini bulan Ramadan masih 3 bulan lagi, udah doa, ya Allah 3 bulan lagi Ramadan, ya Allah beri saya sehat, bisa ibadah, terima amal-amal ibadah saya di bulan suci Ramadan nanti ya Allah. Doanya 3 bulan sebelumnya. Saking takutnya ibadah beliau-beliau di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah. Tuh, makanya salafus soleh kita hebat-hebat, ibadahnya hebat, niatnya bersih, karena mereka selalu takut amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ya Allah, berusaha untuk ikhlas supaya amalnya bisa diterima oleh Allah. Jadi bagaimana akibat dari takut amalnya itu gugur pahalanya? Dia makin rajin beramal, makin cinta beramal, makin terasa manisnya beramal, dan juga niat-niatnya makin ikhlas lillahi ta'ala. Nah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang itu, amin ya rabbal
Nah, jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan sebab-sebab atau hal-hal yang menyebabkan gugurnya pahala amal ibadah kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas yang pertama, ar-riddah, orang yang murtad. Orang murtad dari Islam, apapun kebaikannya Allah hapuskan pahalanya. Apapun kebaikannya Allah hapuskan pahalanya, gitu. Kemudian yang kedua, qatlul anbiya'i war rasul wad da'ina ilallah. Orang-orang yang tanpa hak mereka membunuh para nabi, membunuh para rasul, dan membunuh dai-dai. Jadi orang-orang yang membunuh nabi, membunuh rasul, membunuh dai, membunuh pejuang-pejuang Islam, maka sebanyak apapun ibadahnya, dia sujud 24 jam nih sehari, sujud 24 jam sehari. Ada nggak orang sujud 24 jam sehari? Nggak ada ya. Taruhlah dia sujud 24 jam sehari, tahajudnya 300 rakaat semalam, tapi dia bunuh pejuang-pejuang Islam tanpa kebenaran, gugur pahalanya semua. Nggak ada artinya ibadahnya semuanya itu. Sayang nggak, Pak? Sayang nggak? Infak kesana kemari pahalanya nggak ada, wakaf kesana kemari pahalanya nggak ada. Makanya kita harus betul-betul ini ya, kita harus betul-betul lihat bagaimana hal-hal yang merontokkan pahala amal ibadah kita. Yang ketiga, al-mukhalifina li awamirillah, orang-orang yang dengan sengaja melanggar perintah Allah, yang diperintah sengaja ditinggalkan, yang dilarang sengaja dikerjakan. Jadi kalau ada orang sengaja melanggar apa yang dilarang Allah, wabil khusus dosa-dosa besar, dosa-dosa besar, dan ini kalau enggak tobat, seumpamanya ada orang zina, na'udzubillah min dzalik, Allahumma ba'idna wa ahlana wa dzurriyyatina min hadza, amin ya rabbal alamin. Ada orang berzina, dia enggak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gugur pahala-pahala ibadahnya. Tapi kalau dia tobat, tobat itu kan bagaimana syaratnya? Syarat tobat itu kan ada 3 ya. Kalau itu dosanya kepada Allah, syarat taubat itu ada 3. Yang pertama, al-iqla'. Al-iqla' artinya berhenti. Yang kedua, an-nadam, artinya menyesal. Yang ketiga apa? Al-azmu ala adami tikrar, bertekad tidak akan mengulangi. Nah, jadi syarat taubat itu ada 3. Kalau itu dosanya kepada Allah. Kalau dosa kepada manusia tambah 1. Yang pertama al-iqla', berhenti. Yang kedua an-nadam, menyesal. Yang ketiga al-azmu ala adami tikrar, bertekad enggak ngulangin lagi. Yang keempat, beresin sama manusianya, beresin sama orangnya, urusan kita, begitu. Kalau dosanya sama manusia. Jadi 3 ditambah 1. Ya, kalau kita tobat, ya Allah saya udah nggak mau lagi deh nipu si fulan, misalkan begitu. Berarti dia berhenti, nyesel, kemudian tekad nggak ngulangi lagi, kemudian datengin tuh orang minta maaf, begitu maksudnya. Ya, kalau kita udah datang nggak dimaafin sama dia, kita datang lagi minta maaf, nggak dimaafin juga. Yang penting sudah minta maaf. Nanti mudah-mudahan Allah terima. Nah, ini cara taubat. Nah, tapi kalau sudah taubat, maka sudah hilang, sudah hapus dosa-dosanya ya. Bahkan kabar gembira bagi orang-orang yang taubat, bagi orang-orang yang hijrah. Bapak Ibu dengar kabar gembira nih. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, barang siapa yang beriman kepada Allah, wa amila amalan salihah, beramal amal soleh ya, Allah akan ganti keburukannya dengan pahala kebaikan. Jadi kalau ada orang hijrah, ada orang sadar, ada orang taubat, dulu dia banyak dosanya ya, tapi dia taubat, betul-betul taubat. Dulu dia tinggalin sholat, dulu dia tinggalin puasa, dulu banyak dosa-dosa yang dia lakukan, nipu orang, zolimi orang, begitu. Kemudian duit haram diambil, ya. Kemudian dia hijrah dan taubat, maka kata Allah, keburukannya, dosanya Allah hapus,
terus Allah ganti dengan pahala. Seumpamanya sebelum hijrah dosanya ada 2 miliar. Kira-kira ada nggak Pak dosanya 2 miliar? Ya, dosanya 2 miliar sebelum hijrah. Begitu taubat 2 miliar itu nol. Dan kemudian 2 miliar dosa itu Allah ganti menjadi 2 miliar pahala. Sallu ala Muhammad. Masya Allah. Itu sayangnya Allah kepada kita. Yang penting kalau kita sudah melakukan dosa besar, yang penting taubat. Buru-buru taubat. Allah nunggu hambanya bertaubat. Allah nunggu hambanya hijrah. Hidup ini kalau yang mau hidup tenang, ya, bukan sesaat saja bahagianya, bukan sesaat saja senangnya, cuman satu kuncinya. Ikutin perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Udah tenang hidup kita insya Allah. Bahagia dunia dan akhirat. Kemudian yang keempat, al-munafiqina i'tiqadi. Orang-orang munafik i'tiqadi. Jadi orang munafik ini ada dua. Yang pertama munafik i'tiqadi, yang kedua munafik amali. Kalau munafik i'tiqadi, di hatinya dia kafir, di lisannya dia Islam. Itu munafik i'tiqadi. Kalau kita bisa bilang ini orang penyusup, begitulah, ya. Penyusup, dia ngaku Islam padahal hatinya kafir. Dia sholat sama orang Islam padahal hatinya kafir. Penyusup begitu. Nah itu orang seperti itu, dia mau ibadah sebanyak apa nggak ada pahalanya. Jelas hadirin sekalian, ya, jelas. Nah, munafik i'tiqadi. Lalu kemudian yang kelima, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Ini hati-hati. Apalagi kalau udah masalah syirik. Kalau sekarang saya rasa orang Islam udah nggak bakal ada yang nyembah berhala, kan begitu ya? Nggak bakal. Ada yang di rumahnya ada patung terus disembah-sembah? Nggak ada. Yang punya patung di rumah keluarin, ya. Yang punya patung patung makhluk hidup. Kalau patung misalkan gunung boleh nggak? Boleh. Ya. Patung pohon boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh makhluk hidup. Maksudnya kayak manusia sama hewan. Yang punya patung burung elang misalkan di rumahnya gagah, keluarin. Karena gara-gara dia malaikat nggak masuk. Mau rumah kita nggak dimasukin malaikat? Enggak. Mendingan patung yang hilang, betul nggak? Nah, keluarin yang punya patung-patung, keluarin. Orang mukmin rumahnya nggak ada patung, nggak ada patung manusia dan hewan-hewan, ya, keluarin karena nggak boleh. Al-isyraku billah, mempersekutukan Allah. Ini banyak macamnya ini. Punya batu cakep. Batu apa itu yang paling mahal? Nih dia nih yang paling tahu nih. Operator paling mahal ya, paling tahu dia. Berlian. Kalau berlian sih mungkin nggak ada ininya, mahalnya doang. Kayak misalkan batu apa? Batu zamrud atau merah delima. Wah, ini batu merah delima ini di dalamnya ini ada ininya nih. Ada apa namanya? Ada isinya. Ya iya, kalau nggak ada isinya tuh kopong tuh batu, betul nggak? Ini batu merah delima nih ada isinya. Itu jangan, syirik. Datang ke dukun. Datang kemana? Ke dukun, ya, datang ke dukun. Kata Nabi kalau datang ke dukun belum nanya, belum membenarkan, 40 hari sholatnya nggak diterima. Kalau datang ke belum nanya, belum percaya, nggak diterima udah. Allahu Akbar. Makanya hati-hati, syirik, jangan syirik. Terus berobat ke dokter, berobat, wah tuh dokter masya Allah tuh top bener itu, ya. Belum minum obatnya aja udah baik saya. Wah hebat bener itu dokter. Kayaknya kalau bukan dia saya nggak sembuh. Hati-hati ya. Boleh nggak kita puji dokter? Boleh. Dokternya pinter bener nih. Hebat dokternya nih, masya Allah. Gara-gara obat dia nih, Allah turunkan kesembuhan buat saya. Selamat nggak kalau begitu? Selamat nggak?
Tapi kalau gorot, wah dokter udah nggak ada yang lain dah, pokoknya ini dokter paling top, pokoknya datang aja ke pintunya baru daftar ente udah sembuh. Itu kira-kira rusak nggak akidah kita? Atau kita ngomong nih, dokter ini yang ngasih saya kesembuhan, Allahu Akbar. Jangan. Yang ngasih kesembuhan siapa, Pak? Allah. Dan itu terbukti pada titik-titik tertentu, ya kalau pilek, kalau apa mungkin nggak ketahuan ya. Tapi pada titik-titik tertentu di mana seseorang dalam perawatan kemudian masuk masa kritis, kan begitu ya? Masuk masa kritis, obat udah kesana kemari, alat udah dipasang semuanya. Dokter bilang apa? Bilang apa dokter? Usaha kami sudah maksimal. Sekarang tinggal menunggu saja Bapak berdoa kepada Allah. Bagaimana hasilnya? Betul nggak? Dia nggak bisa tentukan apakah orang ini selamat atau tidak. Bahkan ada orang yang mengatakan, misalkan nih bapak ini atau orang ada kena kanker, ya, kemudian kata dokternya ini mah umurnya paling, sekarang hari apa? Hari Senin, hari Sabtu dah, gitu. Hari Sabtu udah lewat hari Sabtu. Betul nggak hari Sabtu pasti mati? Malah ada yang hidup sampai 4 tahun, 10 tahun lagi, betul nggak? Itu makanya hati-hati ya, kita rajin sholat tapi kok lupa bahwa yang memberikan semua adalah Allah. Sama atasan, wah tunduknya luar biasa. Jangan sholat Jumat, siap Pak. Jangan sholat subuh, siap. Ayo korupsi bareng, alhamdulillah, kan begitu. Ya. Kenapa? Gara-gara dia saya bisa bikin rumah. Tuh. Gara-gara dia saya bisa nyekolahin anak saya sampai kuliah. Ya, kira-kira rusak nggak akidahnya? Boleh nggak muji atasan? Boleh. Atasan saya baik. Kalau ada keuntungan besar dibagi bareng-bareng, dari keuntungannya saya alhamdulillah bisa beli motor, masya Allah. Itu betul-betul wasilah rizki dari Allah. Cakep nggak begitu? Nah, jadi betul-betul pas kita naruhnya, ya. Bahwa orang-orang itu adalah wasilah rizki dari wasilah, bukan sumber. Beda nggak kira-kira tuh? Ntar kalau bosnya bilang jangan sholat Jumat, kita ngomong apa? Mau nggak? Kalau sholat Jumat saya pecat, mendingan mana? Bener? Bener nih? Hah? Serius? Masya Allah. Takbir. Mantep, luar biasa. Kalau nggak sholat Jumat saya pecat. Biarin Pak, pecat saya detik ini juga, gitu. Saya juga pecat Bapak. Wah, gituin aja lagi. Ya. Yang keenam, yukadzib bi ayatillah wa liqa'il akhirah. Mendustakan ayat-ayat Allah dan nggak percaya dengan hari akhirat. Ini juga hati-hati. Nggak percaya dengan hari akhirat, mendustakan ayat-ayat Allah. Sholat rajin, puasa rajin, tapi giliran umpamanya bab nikah dia nggak ngikutin aturan Quran. Udah nggak apa-apa lah, beda agama, toh kan sama-sama manusia, laki-laki perempuan bisa dapat anak, agama mah nggak usah, kan gitu, ya. Beda agama nikah bisa nggak punya anak? Bisa. Anaknya cakep-cakep nggak? Nah terus kenapa harus pakai agama? Nah, kan gitu ya. Masya Allah, bahaya luar biasa itu buat akidah. Hadirin sekalian, nggak bisa. Yukadzib bi ayatillah. Kalau orang beriman, ayat pertama sampai ayat terakhir, surat pertama Al-Fatihah sampai surat An-Nas, dia beriman, dia patuh kepada apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quranul Karim, dari suratul Fatihah sampai surat An-Nas. Nggak ada dipilih-pilih. Bab sholat saya taat, bab duit jangan ngatur-ngatur saya, begitu. Saya yang capek, saya yang nah kan salah lagi tuh. Dia merasa bahwa dia yang datengin duitnya gitu ya. Padahal kalau Allah cabut sehatnya bisa nggak kerja? Kalau Allah cabut sehatnya bisa nggak kerja? Kalau Allah nggak kasih mata bagaimana? Ya kan? Nah, kalau Allah kasih orang nggak percaya sama dia, kan begitu. Kita kan kalau lagi usaha kadang-kadang susah nggak terbuka, tiba-tiba datang orang bantu kita, kan begitu.
Allah rubah hatinya sehingga ada pergerakan usaha kita. Semuanya dari Allah Subhanahu. Jangan sampai kayak Fir'aun. Dia tumpuk hartanya kaya, ya. Kemudian dia merasa bahwa itu adalah hasil jerih payah saya. Kalau bukan keringat saya nggak bakal begini. Ah, begitu. Itu namanya Fir'aun. Na'udzubillahi min dzalik. Wa liqa'il akhirah, kurang percaya sama akhirat. Kurang percaya sama akhirat. Saya pernah cerita kan, ada ibu-ibu yang di tempatnya itu dihormati sama orang-orang karena dia pegawai negeri, dan di tempat itu jarang yang pegawai negeri. Jadi dia itu sangat dihormati orang. Ibu-ibu ini cantik begitu, tapi emosinya meluap-luap. Jadi kalau ada binatang apa aja yang ganggu dia, dia matiin begitu. Ya, kalau dia pulang dari kantor, karena di kampung suka ada bebek begitu, bebeknya nyerang dia kejar tuh bebek, diputusin lehernya. Lagi ke sawah hari libur, lagi ke sawah ada ayam umpamanya, tiba-tiba ngejar dia kaget, itu diputusin sayap-sayapnya. Dan itu terjadi, real terjadi, bukan berita bohong. Kemudian diingatkan untuk sholat karena dia nggak pernah sholat, ya nggak pernah sholat. Makanya hadirin sekalian, kekayaan itu bisa bikin orang buta, jabatan itu bisa bikin orang buta, ya, sehat itu bisa bikin orang buta. Pamer kekayaan, pamer jabatan, pamer kesehatan, dibawa mati nggak? Ntar dikubur yang manfaat apa? Amal soleh dan iman. Mau pamer kekayaan. Ini ibu-ibu ini begitu, dia pamer merasa hebat, disuruh sholat nggak mau, Quran apalagi, ya. Tapi kalau dibilang Islam, dia Islam, begitu. Tapi sholat nggak mau dan lain sebagainya, dinasihatin nggak mau terima. Akhirnya apa hadirin sekalian? Suatu hari diingetin sama seorang ibu, udah sholat takut sama neraka begitu. Kata dia apa? Kalau bukan saya yang masuk neraka, sia-sia Allah bikin neraka begitu. Ada nggak orang ngomong begitu? Ada nggak? Yang ngeremehin neraka ada nggak? Nah, hati-hati tuh. Kalau dia nggak tobat, amal-amalnya gugur hadirin sekalian. Tapi kalau tobat bagaimana? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hapus lagi tuh. Kan ada yang bikin lelucon neraka ya. Bikin apalah di neraka, bikin acara di neraka katanya. Mana bisa bikin acara di neraka? Kan begitu. Nggak usah sombong begitu dah, ya. Pasang lilin, apinya kan kecil banget ya. Lilin kecil nggak apinya? Kecil. Coba taruh kelingking, jangan jempol kaki yang gede. Kelingking aja. Kelingking sakit, baru kasih jempol yang gedean. Kali kalau jempol kaki nggak berasa, coba taruh di atas lilin. Kira-kira bagaimana? Tahan berapa lama? Ya, 2 menit udah hebat, udah mateng tuh daging. Betul nggak? Kalau cantengan tuh cantengannya udah kering tuh. Udah mateng tuh daging 2 menit, nggak bakal tahan. Ini baru lampu, baru api lilin, apalagi api neraka jahanam, masya Allah. Makanya yang nggak percaya sama akhirat, apapun ibadahnya nggak. Contohnya misalkan dia korupsi, nanti kalau korupsi ditanya Allah, nggak bakal ditanya, kan nggak percaya tuh. Kalau dia sholat, pahalanya nggak dihitung sama Allah, rugi nggak? Makanya jaga betul iman kita. Saya punya nenek itu jadi contoh banget buat saya. Kenapa? Karena sebentar-sebentar neraka, sebentar-sebentar neraka. Saya punya nenek, Ibu Hajjah Siti Salamah, ya. Semoga Allah berkahi beliau, Allah panjangkan umur beliau dalam taat pada Allah. Juga semua orang kita, semua orang tua kita, Allah panjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin, dalam taat kepada Allah. Beliau itu kalau misalkan masak ya, beliau umurnya sekarang 83 tahun. Alhamdulillah 83 tahun. Nah, kalau beliau masak masih bisa masak, masih awas matanya, pendengarannya semua. Bahkan rambutnya juga masih sedikit ubannya. Jadi kalau beliau masak ini bikin nasi, bikin apa namanya di penggorengan, taruh minyak mau menggoreng. Ketika menggoreng kan panas tuh. Gitu ya. Langsung dia bilang, "Masya Allah, baru ini minyak goreng di dunia, apalagi entar di
Tuh, begitu selalu ngomongnya. Lagi ngiris bawang nih, keiris tangannya sedikit, berdarah. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, baru kena pisau sedikit ini tangan, keluar darah, udah sakitnya begini, apalagi disiksa di tuh nenek saya itu Masya Allah luar biasa ya. Makanya ibadahnya luar biasa, luar biasa. Nah ini keimanan kepada akhirat juga akan membuat hidup seseorang itu insya Allah lurus ya, nggak macam-macam. Kemudian yang ketujuh, al-khaidin bi a'malil aba as-sayyi'ah, orang yang meneruskan kebiasaan jelek nenek moyangnya ya. Bapaknya nggak sholat, bapaknya nggak sholat nih, anaknya nggak sholat, cucunya nggak sholat juga. Nah ini bapak, anak, cucu udah. Dia sedekah enggak, atau bapaknya ini hobinya misalkan kalau ada undangan panggung ya, panggung hiburan udah nyamber aja ini, ada panggung hiburan begitu, bapaknya paling depan, bapaknya paling depan deh tuh, bawa duit buat apa kira-kira? Buat infak. Emang di panggung ada kotak amal. Bawa duit di sini nih. Buat, nah itu deh tuh namanya itu. Terus ngelihat bapaknya begitu, anaknya, wah, bapak saya kan contoh tauladan saya, idola saya, kan begitu ya. Bapaknya sayang sama anaknya, nggak galak, nggak baik ke anak-anaknya sayang. Tapi ngasih nyontoh yang begitu. Akhirnya anaknya juga hobi ke panggung, kayak bapaknya begitu. Nah ini al-khaidin namanya, orang-orang yang meneruskan kebiasaan buruk dari ayahnya. Itu juga gugur pahalanya. Lalu bagaimana dong harusnya? Harusnya diputus. Kalau orang punya nenek moyang orang soleh, bersyukur, terusin, jaga. Nenek moyang kita ahli ibadah, berarti anak keturunan juga ahli ibadah. Nenek moyang kita ahli atau pecinta majlis ta'lim, maka anak cucunya juga pecinta majlis ta'lim. Terusin. Tapi kalau nenek moyangnya tukang apa misalkan? Tukang judi, tukang mabok, terusin nggak? Putus sama anaknya, diputus. Terus bacain doa, doain biar orang tuanya diampuni oleh Allah, kan begitu. Cakep begitu ya. Nah, inilah hadirin sekalian, ada 7 yang sebetulnya ini ada berapa hadirin? 20 hal yang menggugurkan pahala amal ibadah kita. Nah, kita tutup dengan yang ke-8 ya. Kita tutup dengan yang ke-8, al-muta'ajjilunal ajra fid dunya. Orang-orang yang pengen ibadahnya itu balasannya di dunia, gugur pahalanya di akhirat. Contohnya bagaimana? Saya mau sedekah 1 juta, mudah-mudahan ntar dapat 100 juta. Nah itu ya, saya mau sedekah berapa? 1 juta, mudah-mudahan ntar dapat 100 juta. Dapat 100 juta, alhamdulillah. Saya sedekah 1 juta dapat 100 juta, Masya Allah, alhamdulillah. Besok saya mau sedekah 10 juta, karena dapat 100 juta kan. Saya mau sedekah 10 juta, mudah-mudahan dapat berapa tuh? Dapat 1 miliar. Dapatnya 500 juta, alhamdulillah. Saya sedekah 10 juta dapat 500 juta. Ente coba, hebat nggak sedekah itu? Lah Masya Allah, kok jadi begini pemahaman sedekah hadirin sekalian? Kok jadi dunia lagi sedekah itu? Sedekah itu bukan untuk dapat dunia lagi, sedekah itu untuk nyelamatin kita dunia, dan sedekah itu supaya kita nggak termasuk Fir'aun, orang-orang yang pelit, yang kikir. Enggak.
supaya nambah pahala kita, selamat nanti di akhirat. Orang-orang yang nggak pernah sedekah masuk kubur, pengen balik ke dunia supaya bisa bersedekah. Jadi salah hadirin sekalian. Saya kemarin wakaf ke masjid, granit 5 dus. Saya lagi ngebangun rumah di sono. Nggak tahu aja ada yang ngasih saya granit 100 dus misalkan. Nah, yang begitu berarti dia punya pahala impas di dunia. Makanya hati-hati. Atau ada yang rajin sholat duha. Ada nggak yang rajin sholat duha nih? Ada? Ada yang rajin sholat duha? Niatnya apa? Ayo. Hah? Niatnya apa ya? Pengen duitnya banyak kan gitu ya? Ntar duitnya banyak, jangan ngarepin pahala duhanya. Saya sholat duha, alhamdulillah ini. Biasanya di tangan itu baru tanggal 5 udah kandas. Tahu kandas? Hah? Udah nggak ada lagi. Udah bures begitu ya. Tanggal 5 udah bures, saya ini udah bures. Tapi gara-gara sholat duha, Masya Allah, tanggal 20 masih megang 5 juta. Dunia lagi enggak tuh? Jadi yang ibadah buat dunia, jangan harapin pahalanya di akhirat. Terus bagaimana Buya? Akan begitu ya? Solusinya ada di Fathul Bari dan kita udah pelajari kemarin. Ibadah itu kalau niatnya murni karena Allah, Allah yang akan beri balasannya. Murni, penuh. Ibadah itu kalau niatnya murni untuk dunia, Allah kasih di dunia dan di akhirat, jangan ngarepin pahala. Sedekahnya, duhanya, semuanya. Tahajud biar apa? Biar proyek saya lancar. Proyeknya lancar, jangan ngarepin pahala. Ya. Karena mintanya apa? Biar proyeknya lancar, kan begitu. Proyeknya lancar, jangan ngarepin pahala dari Allah di akhirat. Udah lunas di dunia. Terus kata Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau niatnya bercampur, nah ini ada niat akhirat, ada niat dunia, dan yang dominan niat akhirat, itu dapat pahala, tetap dapat pahala ibadahnya. Jadi yang paling selamat yang mana Pak? Kalau kita punya hajat dunia, boleh, tapi jangan yang dominan. Contoh, sholat duha nih, niatnya kan Allah tahu niat kita sholat duha. Ya, ini pengen banyak duit nih, gitu. Ya, niatnya bagaimana? Ya Allah, rubah niat kita. Ya Allah, saya sholat duha ini taqarruban ilaik, pengen dekat kepadamu ya Allah, pengen nambah pahala ya Allah, dan mudah-mudahan usaha saya juga jadi lancar. Gitu boleh nggak? Tapi yang dominannya supaya tambah dekat dengan Allah, itu tetap ibadah kita dapat pahala. Jelas hadirin sekalian. Nah makanya jangan sampai pahala kita di akhirat ini nggak ada karena ibadah-ibadah kita ternyata bukan untuk Allah, tapi lagi-lagi ibadah kita ini untuk mencari dunia. Niatkan ibadah kita ikhlas lillahi ta'ala, dan kalau ada hajat dunia boleh dicantumkan, boleh diniatkan, tetapi yang dominan tetap lillahi ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa menjadi tuntunan buat kita semua dalam rangka menjaga dan menyempurnakan keimanan kita. Hadirin sekalian, kalau ada sesuatu yang paling berharga di dalam rumah tangga kita, maka sesuatu yang paling berharga itu adalah iman. Harta kita di rumah kita yang paling berharga adalah iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufik
sehingga mudah-mudahan rumah tangga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini ya Allah. Wala aiban illa satartah ya Allah, aib kami ya Allah dunia akhirat tutup ya Allah, sembunyikan ya Allah aib kami ya Allah, jangan kau buka dunia dan akhirat ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit maka sehatkan dan pulihkan kesehatannya ya Allah. Wabil khusus Bapak Haji Ari Gunawan bin Murtomo ya Allah, sehatkan dan pulihkan kesehatan beliau. Wabil khusus Ibu Hajjah Ermaningsi, Bapak Haji Mawardi, dan juga sahabat-sahabat kami yang lainnya, sembuhkan ya Allah penyakitnya dan jadikan penyakitnya sebagai penggugur dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, wala dainan illa qadaitah, yang punya hutang ya Allah beri kemampuan untuk bisa melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya Rabbal alamin, yang punya hajat dan rencana mudahkan urusannya ya Allah untuk kemaslahatannya di dunia dan di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan pada kami ya Allah pasangan hidup kami ya Allah, anak keturunan kami ya Allah, jadikan mereka penyejuk mata kami ya Allah, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد. إسراء.